Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Fatimah Zahra, NPM 202151097 dari kelas 2020 C, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dede Nurjamil, Magister Pendidikan. Pada video pembelajaran kali ini saya mendapatkan KD 3.10, yaitu menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, dan modus dari sebaran data untuk mengambil simpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silahkan dipimpin berdoa bersama terlebih dahulu. Amin. Baik, kita akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Nah, di sini hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai penyajian data. Nah, apakah di sini dari murid-murid semua sudah mengetahui atau pernah mendengar apa itu penyajian data? Atau penyajian data ini berhubungan dengan apa sih? Ayo coba, ada yang sudah tahu mungkin? Ibu Dimas izin menjawab. Sepengetahuan Dimas, penyajian data itu berhubungan juga dengan diagram. Betul tidak, Bu? Nah, benar sekali ya yang tadi dikatakan oleh Dimas, bahwa penyajian data itu berhubungan dengan diagram. Nah, gimana sih sekarang penyajian data itu dalam kehidupan sehari-hari itu manfaatnya untuk apa gitu? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita itu sering gitu menjumpai penerapan penyajian data atau yang biasa kita kenal dengan statistika dalam berbagai aspek kehidupan gitu. Pengumpulan data biasanya kita tuh sering lihat gitu dalam kayak mengumpulkan minat siswa gitu dalam ekstrakurikuler atau dalam data tabel nilai siswa gitu. Nah, data-data yang diperoleh itu dapat disajikan dalam tabel atau diagram sehingga mempermudah untuk menganalisisnya. Nah, pada kegiatan ini kita akan membahas dan mempelajari bagaimana cara menganalisis, membaca, memprediksi data berdasarkan tabel atau diagram. Oke, kita masuk ke contoh kasus berikut ini. Di sini ada diagram gitu. Diagram yang menunjukkan jumlah hasil tangkapan ikan dalam satuan ton. Nah, coba kalian jawab dari diagram batang berikut ini. Tentukan pada tahun berapakah hasil perikanan terendah, pada tahun berapakah hasil perikanan tertinggi, dan tentukan kapan kenaikan tertinggi dari hasil perikanan yang ada dalam diagram tersebut. Coba, ada yang bisa jawab mungkin? Ibu Mahen izin menjawab, Bu. Menurut Mahen, hasil perikanan terendah dicapai pada tahun 2004 sebanyak 2000 ton. Kemudian hasil perikanan tertinggi dicapai pada tahun 2007 yaitu sebanyak 5000 ton, dan kenaikan tertinggi dicapai pada tahun 2006 sampai 2007 yaitu mencapai 2500 ton, Bu. Oke, baik, benar sekali ya yang dijawab oleh Mahen barusan. Jadi, hasil perikanan terendah itu dicapai pada tahun 2004, yaitu sebanyak 2000 ton. Dan yang tertingginya itu 2007 sebanyak 5000 ton. Kemudian kenaikan tertingginya itu dari 2006 sampai 2007 yaitu 2500 ton. Nah,
ini bagaimana cara membacanya gitu, terus bagaimana cara menganalisisnya. Nah, simak penjelasan Ibu berikut ya. Jadi, untuk menentukan data terendah atau hasil perikanan terendah ini, kita lihat nih di diagram jumlah hasil tangkapan hasil perikanan ini. Kita lihat mana yang, ini kan diagram batang ya, ini namanya diagram batang, mana yang di diagram batangnya itu yang paling rendah, mana yang tahun 2004 kan, sebanyak 2 tuh. Di situ ada di sampingnya itu jumlah dalam ribuan ton, berarti 2000 ton. Berarti pada tahun 2004 itu merupakan hasil perikanan terendah, karena ya kita bisa lihat bahwa diagramnya itu yang paling rendah gitu ya, yang paling pendek gitu batangnya. Nah, kemudian yang paling tinggi itu ya kebalikannya, yang paling tinggi, yang paling panjang gitu batangnya. Di tahun 2007 sebanyak 5, kan dalam ribuan ton berarti 5.000 ton. Nah, kemudian kenaikan tertinggi dicapai pada tahun 2006 sampai 2007. Nah, kenapa 2006 sampai 2007 kenaikan tertingginya? Karena kita lihat nih, yang jaraknya jauh itu yang mana? Yang dari 2006 ke 2007 kan? Jauh kan ya? Nah, berarti itu merupakan kenaikan tertinggi sebanyak 2.500 ton. Nah, kita lihat selisihnya dari 2006 ke 2007 itu berapa? 2006 itu kan 2.500, 2007 itu 5.000 ton. Jadi 5.000 dikurangi 2.500 itu 2.500 ya. Jadi kenaikan tertinggi itu bisa dilihat dari jaraknya yang jauh. Kemudian untuk menentukan nilainya ya, yang diagramnya yang tingginya itu dikurangi diagram yang rendahnya. Oke, mengerti? Mengerti. Alhamdulillah. Baik, kita masuk ke kegiatan pembelajaran selanjutnya, yaitu pengerjaan LKPD. Nah, untuk pengerjaan LKPD ini, Ibu akan bagi menjadi beberapa kelompok, karena di sini kalian berjumlah 30 orang, maka Ibu akan bagi menjadi 6 kelompok yang masing-masing kelompok itu beranggotakan 5 orang. Nah, sekarang untuk sistem pembagian kelompoknya, silahkan berhitung dari 1 sampai 6, dimulai dari Tio terlebih dahulu. Ayo Tio. Oke, baik, semuanya sudah kebagian kelompok ya. Silahkan bergabung sesuai dengan angkanya, sesuai dengan kelompoknya. Yang dapat 1 silahkan bergabung dengan Tio, yang dapat 2 silahkan bergabung dengan Doni, yang dapat 3 silahkan bergabung dengan Tian, yang dapat 4 silahkan bergabung dengan Yuda, yang dapat 5 silahkan bergabung dengan Juan, dan yang dapat 6 silahkan bergabung dengan Jamal. Nah, untuk pengerjaan LKPD ini selama 30 menit. Silahkan disimak baik-baik apa yang ditanyakannya, bagaimana kasusnya, kerjakan bersama-sama. Nanti yang sudah silahkan presentasikan hasil pengerjaan kelompok kalian. Siapa yang siap untuk presentasi, silahkan kelompoknya beritahu Ibu, acungkan tangan, nanti perwakilannya bisa mempresentasikan hasilnya di depan. Untuk pengerjaan LKPD-nya bisa dimulai dari sekarang. Oke, baik. Untuk waktu pengerjaan LKPD-nya sudah habis ya anak-anak. Nah, sekarang siapa nih, kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Ayo. Kelompok saya, Bu. Wah, kelompok 3 dan 5 sudah siap untuk presentasi ya? Baik. Kalau begitu kan di sini itu dalam LKPD-nya ada 2 soal gitu, 2 permasalahan. Jadi kelompok 3 boleh mempresentasikan yang nomor 1, kelompok 5 boleh mempresentasikan yang nomor 2. Nah, untuk perwakilan kelompok 3 ada siapa?
Haikal, Ibu. Oke, Haikal. Dan kelompok 5 perwakilannya siapa? Rara, Bu. Oke, Rara. Silahkan untuk Haikal dan Rara mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya akan mempresentasikan nomor 1. A. Kapan selisih panjang kecambah yang diletakkan di tempat gelap dan terang menjadi 7,6? Bagaimana kalian menentukannya? Kami menentukannya dengan mencari selisih panjang kecambah untuk masing-masing hari, dan kami menemukan bahwa selisih panjang kecambah yang diletakkan di tempat gelap dan terang menjadi 7,6 adalah pada hari kelima. B. Jika kalian ingin menanam kecambah, manakah yang akan kalian pilih? Menanam kecambah di tempat yang gelap dengan pertumbuhan yang cepat atau di tempat terang dengan pertumbuhan yang lambat? Jelaskan jawaban kalian. Menurut kelompok kami akan memilih menanam kecambah di tempat yang gelap dengan pertumbuhan yang cepat. Karena semakin cepat pertumbuhannya, semakin cepat juga bibit kecambah yang dihasilkan untuk dipanen. Terima kasih Ibu. Sekian presentasi dari kelompok saya. Saya serahkan kepada kelompok 2 untuk melanjutkan presentasi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 5. Saya akan membahas soal nomor 2 di LKPD. Tabel di samping menunjukkan album-album pada file musik di dalam flashdisk milik Reta. Dia ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB tersebut. Akan tetapi, dia hanya ingin menghapus beberapa file musik miliknya dengan syarat maksimal 3 album pada file musik miliknya yang dihapus. Apakah mungkin bagi Reta untuk memasukkan file data buku ajar baru ke dalam flashdisknya? Jelaskan jawaban kalian. Menurut diskusi yang kami lakukan, mungkin bagi Reta untuk memasukkan file data buku ajar baru ke dalam flashdisknya. Caranya adalah dengan menghapus 3 album yang berukuran besar, yaitu album C, E, dan F. Dengan demikian, besar file yang terbuang adalah 372 MB. Dari penghapusan 3 album tersebut, akan didapat file kosong sebesar 772 MB. Dan ini cukup untuk file buku ajar baru yang besarnya 750 MB. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu. Oke, bagus sekali ya Haikal dan Rara. Kita kasih applause dulu anak-anak. Nah, untuk jawaban dari kelompok 3 dan kelompok 5 ini sudah benar ya. Nah, silahkan untuk kelompok yang lain yang belum sesuai, silahkan disesuaikan. Yang sudah sesuai, bagus sekali, berarti kalian sudah paham dengan materinya. Untuk selanjutnya, silahkan teman-teman, apabila ada yang mau bertanya nih sama yang presentasi boleh. Tapi kalau misalkan ingin bertanya di luar jam pelajaran juga boleh, karena waktu pembelajarannya juga sudah mau selesai gitu. Terima kasih untuk yang sudah berani presentasi, untuk kelompok-kelompok yang sudah mengerjakan LKPD-nya dengan serius, dengan benar-benar sungguh-sungguh gitu. Nah, untuk hari ini kita dapat apa aja nih? Kita bisa menganalisis diagram, kemudian kita bisa menyelesaikan soal-soal dalam kehidupan nyata yang berhubungan dengan penyajian data. Nah, silahkan kalian tulis gitu hasil dari pembelajaran kali ini dalam buku catatan kalian masing-masing. Untuk selanjutnya Ibu akan berikan tugas individu. Silahkan kalian kerjakan dengan jujur, dengan cermat. Perhatikan soalnya baik-baik. Nah, alhamdulillah untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup pembelajaran hari ini
dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian tidak puas untuk pembelajaran hari ini, kalian bisa cari-cari materi lebih dari jam mata pelajaran. Kalian bisa mencoba-coba lagi mungkin dari kasus-kasus yang lain yang berkenaan dengan kasus-kasus di kehidupan nyata yang berkenaan dengan penyajian data. Silahkan kalian cari, kalian berlatih sendiri, boleh. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sekian saja video yang dapat saya tampilkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.